Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan bahas di langkah kedua bagaimana kita mengelola emosi. Di langkah pertama kemarin di video sebelumnya ya, itu kita sudah bahas tentang eh, tipe pertama dengan menahan dan menyimpan emosi. Anda sudah kenali diri Anda dengan emosi yang sering Anda akses? Apakah Anda sering tipe yang mengalami ataupun tipe yang menahan, mohon maaf, menahan dan menyimpan emosi? Kalau Anda sering menahan dan menyimpan emosi, Anda siap-siap ya. Anda siap-siap akan ada luapan emosi tiba-tiba, dan ini kabar buruknya juga akan nanti menyerang ke fisik kita ya. Jadi kali nanti tubuh kita sakit-sakitan dan lain sebagainya. Karena berawal dari tumpukan emosi negatif sebelumnya, dari tumpukan emosi-emosi yang sering kita tahan dan sering kita pendam. Nah, pada tipe yang kedua, di video kali ini saya akan bahas tentang tipe yang kedua ya, yaitu bagaimana kita mengelola emosi dengan sudah mulai menyalurkan emosi. Yaitu dengan apa? Saya tampilkan slide-nya. Baik, ini sedang proses. Nah, tipe yang kedua ini kita sudah mulai menyalurkan emosi. Jadi kalau yang pertama ini kita masih dalam posisi kita menahan dan menyimpan emosi, dan semakin sering kita menahan menyimpan emosi, ya siap-siap akan semakin menderita ya. Karena tumpukan emosi negatif ini berdampak buruk bagi emosi kita, baik kebahagiaan kita dan juga masalah fisik kesehatan. Dan itu akan memunculkan penyakit-penyakit pada tubuh kita. Jadi Anda harus segera berpindah pada tipe yang kedua, sudah mulai mengelola emosi Anda. Dengan apa? Yang kedua ini dengan mengekspresikan ya, dengan mengekspresikan emosi. Jadi sudah mulai mengekspresikan emosi. Jadi bagaimana caranya? Ada 3 cara. Ada 3 cara kita mengekspresikan emosi. Bilang ada 3 M ya. Nanti kita ada 3 M. M yang pertama adalah mengungkapkan. Anda mengungkapkan masalah Anda dengan orang yang tepat. Nantinya Anda pilih orang yang tepat untuk sekedar bercerita apa yang sedang Anda alami dan Anda rasakan. Atau misalkan Anda punya sahabat yang sangat dipercaya, Anda ceritakan dengan sahabat Anda. Atau ada orang yang memang kompeten, misalkan yang memang bergerak di bidang membantu masalah emosi Anda. Kalau kami udah kumpulan Ikatan Psikolog Profesional Indonesia. Memang kita ada kode etik bagaimana membantu klien-klien kami ketika masalah-masalah emosi yang sedang mereka hadapi. Atau misalkan Anda bisa juga ke psikolog ya, atau psikiater. Intinya Anda memilih orang yang tepat, pada yang mau mendengarkan Anda dan membantu mengurangi penderitaan yang Anda alami. Jadi Anda ungkapkan masalah Anda. Dan sebenarnya mengungkapkan ini sendiri, ketika Anda curhat masalah, itu kan sebenarnya sudah mengurangi penderitaan yang sedang Anda alami. Ini bagian dari terapi juga sebenarnya kawan-kawan. Ketika Anda sedang ada orang yang mendengarkan, kemudian Anda mengungkapkan, itu sebagian dari terapi. Jadi Anda coba mengungkapkan masalah Anda. Syukur-syukur Anda misalnya dengan orang terdekat di lingkungan keluarga Anda bercerita tentang masalah Anda dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, dan juga orang-orang yang sangat dipercaya yang bisa membantu Anda. Anda ungkapkan, ini bagian daripada terapi juga. Anda mencoba untuk mengungkapkan apa yang sedang Anda alami, Anda rasakan. Dan ini di background slide-nya kan ada 3 sahabat ya, ada 3 sahabat yang sedang mengekspresikan, artinya mengekspresikan melihat alam gitu ya. Nah sebenarnya kalau Anda punya sahabat yang sangat percaya, itu kan mendengarkan Anda, itu kan bagian untuk mengurangi apa yang sedang Anda rasakan. Di sesi lain saya mengajarkan juga tentang teknik bagaimana tentang self compassion ya. Self compassion itu
bagaimana kita mencintai diri kita. Nah, sebenarnya sih ada teknik bagaimana seolah-olah kita sedang mendengarkan sahabat kita. Nah, itu memang ada bahasan tersendiri ya tentang kita memberikan cinta dan kasih sayang pada diri kita sendiri dan dengan mengungkapkan itu sendiri. Nah, di sini teman-teman dasarnya adalah Anda mengungkapkan cerita, mengungkapkan apa yang sedang Anda rasakan ya. Baik, itu yang pertama. M yang pertama adalah mengungkapkan. Yang kedua adalah menuliskan. Menuliskan apa yang sedang Anda rasakan. Emosi apa dari satu kejadian yang terjadi pada hidup Anda, kemudian emosi apa yang muncul, lalu respon apa yang sering Anda berikan pada kejadian tersebut. Anda tuliskan dalam satu buku ya. Saya juga kadang menuliskan. Ini contoh misalkan Anda siapkan buku, kemudian Anda tuliskan dalam buku itu, buku khusus Anda tuliskan per hari. Misalkan hari ini saya mendapatkan kejadian ini, saya rasakan saya kesel sama ini, saya marah. Anda tuliskan semuanya. Anda tuliskan dalam buku itu, pasti Anda punya ya. Anda punya buku diary khusus dan itu hanya untuk Anda dan ya hanya untuk Anda ya, hanya Anda dan Allah yang tahu ya. Jadi hanya untuk Anda dan Allah yang tahu. Anda tuliskan semua permasalahan yang Anda alami, Anda tuliskan dalam buku itu. Ini bagian daripada mengekspresikan emosi. Ya. Jadi yang pertama adalah mengungkapkan. Anda pilih seorang sahabat, seorang orang yang tepat yang bisa mendengarkan Anda dan membantu Anda. Ya, ini minimal mendengarkan Anda, minimal mendengarkan dengan baik dan dia sangat-sangat Anda percaya. Itu juga bagian daripada terapi juga. Kemudian menuliskan. Anda tuliskan dalam, ya Anda harus menuliskan ya. Karena menuliskan ini sebenarnya bagian dari terapi juga ya. Ketika Anda sudah menuliskan, emosi Anda ini adalah bagian dari terapi juga. Ini bagian ya mengekspresikan dalam tulisan. Anda tuangkan, ada namanya terapi tulisan ada juga ya, terapi menulis. Itu ada. Terapi menulis juga ada. Jadi Anda menuliskan semua permasalahan yang Anda alami. Anda tuliskan dan Anda siapkan. Anda mulai kalau Anda yang belum punya buku pribadi, Anda mulai siapkan dulu buku khususnya. Kemudian Anda mulai mengekspresikan emosi Anda dan Anda tuangkan dalam tulisan. Enggak harus bagus tulisan, Anda tuangkan aja. Saya kesel, hari ini saya mengalami kegagalan ini, saya kesel, saya marah sama si fulan, Anda tuliskan semuanya. Anda ekspresikan semuanya. Anda ekspresikan dalam tulisan, dalam buku tersebut ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dengan menangis. M yang ketiga adalah menangis ya, kawan-kawan. Jadi ini adalah bagian mengekspresikan emosi juga. Ya, bagian daripada mengekspresikan emosi. Ketika kita mengalami satu kejadian, kalau Anda yang menangis, menangislah. Jangan ditahan. Ya. Karena menangis itu ya membuat plong juga ya. Jadi jangan ditahan. Kalau Anda ingin menangis, menangislah. Bagian pada mengekspresikan emosi. Kalau anak-anak kan pengen apapun, emosi apapun ya dengan menangis ya. Itu bagian pada mengekspresikan emosi dengan menangis. Ya Anda silakan. Kalau sekiranya itu ada yang membuat Anda menangis, ingin menangis, menangislah. Menangis ini adalah bagian daripada, sekali lagi bagian pada mengekspresikan emosi. Baik sahabat semuanya, mengekspresikan emosi ada 3. Yang pertama 3M ya, biar lebih mudah. 3M mengungkapkan, menuliskan, dan menangis. Anda ungkapkan, kemudian Anda tuliskan dalam sebuah buku khusus, kemudian Anda menangis. Silakan, Anda pilih yang mana atau ketiga-tiganya. Ya, jadi di tahapan yang kedua ini kita sudah mulai mengelola emosi kita. Ketika kita menerima atau mengalami kejadian akan muncul emosi. Nah, kita mulai mengekspresikan. Kalau sudah, nah gimana kalau sudah tertumpuk? Ya udah, pelan-pelan Anda satu persatu Anda bereskan dengan Anda tuliskan. Lalu Anda ungkapkan. Atau ya kalau kejadian itu membuat Anda menangis ya Anda
Jangan ditahan, Anda menangis, silakan. Jadi di sini Anda disuruh menangis ya. Jadi silakan, karena menangis ini adalah bagian pada mengekspresikan emosi. Baik, itu sudah langkah ketiga. Video kali ini fokus pada mengekspresikan emosi. Jadi kawan-kawan silakan sudah berpindah mulai dari step yang pertama ya. Kalau masih pertama adalah masih menahan dan menyimpan emosi. Nah, yang kedua ini sudah mulai mengekspresikan dengan apa? Mengungkapkan 3M ya, mengungkapkan, menuliskan dan menangis. Anda silakan sudah mulai mengekspresikan emosi yang mungkin Anda saat ini masih menyimpan dan menahan emosi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.